Baik, perkenalkan nama saya Olaf Lizon Anggoro dari kelas G15. Saya akan membahas materi tentang unsur intrinsik cerita pada bab 2 kelas 5. Judul babnya adalah Buku adalah Jendela Dunia. Baik, masuk saja kepada materinya. Cerita merupakan rangkaian peristiwa yang disusun sehingga menjadi bacaan yang menarik dan memiliki makna. Dalam setiap cerita, terdapat unsur-unsur yang membangun isi cerita dari dalam. Unsur-unsur tersebut disebut unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik sangat penting karena membuat cerita menjadi utuh, menarik, mudah dipahami, dan mampu menyampaikan pesan kepada pembaca. Dengan memahami unsur intrinsik, peserta didik dapat mengetahui isi cerita, mengenal karakter tokoh, memahami jalannya peristiwa, serta menemukan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau ide pokok yang menjadi dasar suatu cerita. Tema menjadi landasan bagi pengarang dalam mengembangkan alur, tokoh, dan peristiwa. Setiap cerita memiliki satu tema utama, misalnya persahabatan, kejujuran, kerja keras, kasih sayang, keberanian, ataupun cinta tanah air. Sebagai contoh, sebuah cerita yang mengisahkan dua sahabat yang selalu saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Nah, cerita itu memiliki tema persahabatan. Sementara itu, cerita tentang seorang anak yang mengembalikan dompet yang ditemukannya kepada pemiliknya memiliki tema kejujuran. Unsur yang berikutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dan menjadi pusat cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan untuk membantu jalannya cerita. Misalnya, dalam cerita Anak yang Jujur, tokoh utamanya adalah Rani, sedangkan Guru dan Pak Hasan merupakan tokoh tambahan yang mendukung jalannya cerita. Selain tokoh, terdapat penokohan atau watak tokoh. Penokohan merupakan sifat karakter atau kepribadian yang memiliki oleh setiap tokoh. Watak dapat diketahui melalui tindakan, ucapan, maupun sikap tokoh terhadap tokoh lain. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar. Latar merupakan tempat keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Latar tempat menunjukkan lokasi berlangsungnya kejadian, misalnya di rumah, di sekolah, di pasar, di hutan, ataupun di pantai. Latar waktu menjelaskan kapan waktu peristiwa terjadi, seperti di pagi hari, di siang, malam, hari Minggu, atau saat liburan sekolah. Sementara itu, latar suasana menggambarkan keadaan yang dirasakan dalam cerita, misalnya suasana bahagia, sedih, haru, menegangkan, ramai, atau sunyi. Unsur yang berikutnya adalah alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Alur berfungsi menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, sehingga cerita mudah dipahami. Secara umum, terdapat 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju menceritakan peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Alur mundur dimulai dari peristiwa yang terjadi di masa kini, kemudian kembali menceritakan kejadian di masa lalu. Sementara itu, alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Dalam sebuah cerita, biasanya terdapat tahapan pengenalan tokoh, munculnya masalah, puncak masalah, dan penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Amanat dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan para tokoh. Amanat bertujuan memberikan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dari cerita tentang anak yang rajin belajar, pembaca memperoleh amanat bahwa kerajinan dan semangat belajar akan membawa keberhasilan. Unsur intrinsik yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang menceritakan suatu peristiwa kepada pembaca
Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti seperti aku atau saya, sehingga tokoh seolah-olah menceritakan pengalamannya sendiri. Contohnya, aku sangat senang karena berhasil memenangkan lomba membaca puisi. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti seperti dia, ia, atau menyebut nama tokoh secara langsung. Contohnya, Rani menyerahkan dompet yang ditemukannya kepada guru. Kedua sudut pandang tersebut sama-sama bertujuan untuk membantu pembaca memahami jalannya cerita. Sebagai contoh, perhatikan cerita singkat berikut. Suatu pagi, Rani berjalan menuju ke sekolah. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah dompet yang berisi uang. Rani tidak mengambil uang tersebut, melainkan menyerahkan dompet itu kepada guru agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah dicari, ternyata dompet tersebut milik Pak Hasan. Pak Hasan merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Rani atas kejujurannya. Dari cerita tersebut, dapat diketahui bahwa tema dari ceritanya adalah kejujuran. Tokoh-tokohnya terdiri atas Rani, guru, dan Pak Hasan. Watak Rani adalah seseorang yang jujur dan bertanggung jawab, sedangkan guru adalah bersifat bijaksana. Latar belakang tempatnya berada di jalan dan di sekolah. Latar waktunya berada di pagi hari, serta latar suasananya tenang dan bahagia. Cerita menggunakan alur maju karena peristiwa disampaikan secara berurutan dari awal hingga akhir. Amanat yang dapat dipetik adalah bahwa setiap orang harus selalu bersikap jujur meskipun tidak ada yang melihat. Cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga karena pengarang menggunakan nama tokoh dan kata ganti ia dalam menceritakan peristiwa. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.